Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita mengira ayat 12 surat At-Talaq ini terbalik. Maksudnya ada beberapa bumi di langit sana. Jadi sebenarnya sebagian dari langit seperti bumi. Tapi ayat ini mengatakan hanya sebagian dari bumi saja yang seperti langit itu. Nah, ternyata yang benar itu memang sebagian dari bumi. Karena yang dimaksud langit 7 langit ini adalah surga. Jadi hanya sebagian bumi saja yang bisa seperti surga, itu maksudnya. Di bumi ada es membeku. Di surga tidak ada es membeku. Itu makanya dikatakan, dan sebagian dari bumi seperti mereka, hanya sebagian kecil saja dari bumi. Nah, sebagian bumi yang seperti surga itu di dalam Quran disebut negeri yang baik, baldatun thayyibatun. Itu adalah negeri Saba. Airnya berlimpahan, persediaan oksigennya tidak terbatas, alamnya senantiasa diremajakan kembali oleh proses-proses organis. Dan hanya satu-satunya negeri Saba yang dikatakan baldatun thayyibatun. Dan itu adalah Indonesia. Nama Saba. Pertama laporan burung hudhud. Yang kedua hutan Saba. Ia berkata, aku meliput apa yang belum kamu liput dia. Dan aku datangkan kepadamu dari Saba kabar yang pasti. Kita perlu memperhatikan tingkah laku burung. Burung sensitif dengan suara. Ketika burung itu terbang di atas suatu negeri, sebenarnya dia tidak tahu nama negeri itu. Jadi kata Saba berhubungan dengan kalimat selanjutnya. Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka. Jadi kata Saba itu berhubungan dengan kata mereka ini. Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud untuk matahari dari selain Allah. Jadi burung hudhud melihat ada sekelompok orang sedang melakukan upacara bersujud kepada matahari. Fenomena itulah yang dikatakan Saba. Jadi Saba bukan nama negeri, melainkan orang banyak, tempat berkumpul, tempat bertemu. Dan tempat pertemuan itu telah kita temukan, yaitu di Istana Ratu Boko. Nah, saudara, inilah tempat bersujud yang ditemukan oleh burung hudhud. Burung hudhud mengatakan mereka bersujud kepada matahari. Inilah tempat bersujud. Tempat bersujud ini menghadap ke matahari terbit. Matahari terbit dari sana. Dan tempat ini bukan tempat latihan karate. Tangganya di sana, dan dia menghadap ke sana. Jadi dia matahari terbit dari sana. Burung hudhud melaporkan, aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari selain dari kepada Allah. Yang kedua adalah hutan Saba. Dan sungguh adalah untuk Saba pada tempat mereka ada ayat. 2 hutan sebelah kanan dan kiri. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan sebagai ayat, maka ia masih ada. Contohnya kapal Nabi Nuh. Masih ada. Karena dikatakan sebagai ayat. Jadi hutan Saba itu pastilah masih ada. Sebab itu kita tanya kepada orang Jawa. Hutan dalam bahasa Jawanya apa? Hutan dalam bahasa Jawanya adalah wana. Dalam kamus Jawa Kawi Indonesia, Dr. Mahasri M. Hum
Sabah artinya pertemuan. Jadi hutan Sabah adalah Wana Sabah. Dan itu adalah Wonosobo. Tidak kebetulan kalau di sini ada nama Sleman yang berasal dari Sulaiman. Jadi nama Sabah ada, hutan Sabah ada. Mengapa ada? Karena ia dijadikan buah mulut. Maka kami menjadikan mereka buah mulut. Faja'alnahum ahaditha. Maka akan kirim atas mereka banjir besar. Arsalna alaihim sailal arim. Bataskan padanya perjalanan. Laqaddarna fiha sair. Sehingga terbatas perjalanan darat mereka. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. Sekarang mereka terdiri dari 17.000 pulau. 9.000 pulau belum mempunyai nama. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. Kata tiap hancuran ini, kulla mumazzakin, dikamuskan pada ayat ke-7 surat Sabah yang menggambarkan tulang-tulang yang berserakan. Ketika kamu sudah hancur tiap hancuran, sesungguhnya kamu sungguh dalam ciptaan yang baru. Jadi negeri Sabak itu seperti tulang-tulang yang berserakan. Kepalanya di Kalimantan, tulang kakinya di Sumatera, tulang tangannya di Pulau Jawa, dan tulang-tulang yang lain di Sulawesi dan di Irian. Fenomena tulang-tulang yang berserakan seperti ini tidak dimiliki oleh Yaman. 17.000 pulau yang berserakan bagai tulang-tulang. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. Ingatlah, Al-Quran itu bukti untuk tiap sesuatu. Tibyanan likulli syai'in. Dan penjelasan tiap sesuatu. Tafsila kulli syai'in. Maka kami kirim atas mereka banjir besar. Dan kami tukar bagi mereka dua kebun mereka dengan dua kebun yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit. Jannataini zawata ukulin khamtin. Dua kebun yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit. Maka kami menjadikan mereka buah mulut. Maka satu kerajaan yang besar akhirnya menamakan dirinya dengan nama buah itu, yaitu buah maja yang pahit. Sebuah kerajaan besar di Asia Tenggara. Dan kerajaan Majapahit itu, koinnya bertuliskan
2 kalimat syahadat. Di tengah-tengah koin ini ada lambang kerajaan Majapahit. Koin ini sekarang disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia dengan nomor inventaris 2117-2771. Tebalnya 2,61 mili, diameternya 41,56 mili, beratnya 19,5 gram. Terbuat dari perunggu. Dan kami tukar bagi mereka 2 kebun mereka dengan 2 kebun yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit. Buah maja